Nah, teman-teman, dalam psikolinguistik, otak kita itu bekerja tidak seperti komputer yang kaku, yang akan error jika ada salah satu kode salah. Jadi otak kita itu adalah mesin pembuat makna. Nah, untuk melihat bagaimana sebenarnya otak ini memproses bahasa dengan melihat bahasa yang berantakan, pertama itu ada beberapa tahap ada beberapa model yang digunakan oleh otak kita itu. Yang pertama itu penggunaan konteks, atau dikenal dengan istilah top down processing. Jadi otak kita tidak mesti menunggu kalimat selesai untuk bisa memahami maksud pembicara. Jadi kita menggunakan pengetahuan tentang dunia, situasi saat ini, dan siapa yang berbicara untuk menembak kelanjutannya. Contoh misalnya, jika kamu berada di restoran dan pelayan bilang, meja sana kosong, mau? Jadi otak kita langsung mengisi kekosongan tata bahasanya karena konteksnya jelas. Kamu sedang mencari tempat duduk. Nah, kemudian yang kedua, strategi good enough representation. Nah, secara psikologis juga teman-teman, otak kita seringkali tidak memproses setiap detail sintaksis dalam hal ini tata bahasanya secara sempurna. Asalkan kita sudah mendapatkan inti pesan yang terucap atau yang cukup untuk meresponnya, maka otak akan berhenti bekerja lebih keras. Kita langsung memprioritaskan makna di atas struktur. Jadi kemudian yang ketiga, redundansi bahasa. Jadi bahasa sebenarnya itu memiliki banyak informasi yang berulang. Meskipun tata bahasanya rusak atau ada istilah asing yang terselip, informasi lainnya seperti nada bicara, ekspresi wajah, dan kata-kata kunci yang cukup familiar, itu sudah cukup untuk menutupi bagian yang hilang tersebut. Kemudian yang keempat, aktivasi mental leksikon. Nah, saat kita mendengar istilah asing, otak kita itu sudah langsung melakukan pencarian yang begitu cepat di kamus mental kita. Jadi jika istilah asing itu mirip dengan kata-kata yang kita sudah tahu, atau jika istilah itu sering muncul di media sosial, culture, otak kita akan langsung melakukan inferensi. Ya, dalam hal ini melakukan kesimpulan spontan berdasarkan kemiripan bunyi atau situasi. Jadi bagaimana prosesnya di otak? Nah, secara neurologis ada kerjasama antara dua area utama, yaitu dalam otak kita itu ada yang namanya area Wernicke di dalam otak kita itu, yang itu bertugas untuk memproses makna dan memahami bahasa. Kemudian cortex prefrontal, nah dia bertugas untuk melakukan fungsi eksekutif, yaitu menghubungkan informasi baru dengan memori jangka panjang yang kita miliki untuk menebak maksud pembicara. Analogi sederhana seperti ini teman-teman.